Perkenalkan, nama saya Komandan Abdulwahini dengan NIM 217041309. Di sini saya akan membahas materi etika bisnis profesi. Bab 1 yaitu etika bisnis. Etika bisnis adalah cara melakukan kegiatan bisnis yang mencakup semua aspek yang berkaitan dengan orang, perusahaan, dan masyarakat. Contoh etika bisnis ada 4. Yang pertama yaitu bertindak jujur. Kejujuran adalah sikap yang penting dimiliki agar masyarakat bisa percaya dan yakin dengan usaha yang dijalani. Yang kedua yaitu bersikap baik. Sikap yang baik akan membuat pelanggan atau partner bisnis menjadi senang berbisnis dengan kita. Yang ketiga yaitu menghormati informasi pelanggan. Terutama di era digital saat ini, data pelanggan adalah sesuatu yang harus dijaga dan dihormati pelaku bisnis. Selanjutnya yaitu perilaku tidak etis dalam etika bisnis. Perilaku tidak etis adalah melakukan hal yang merugikan seseorang. Contohnya yaitu mementingkan keuntungan sendiri. Bab 2 yaitu teori-teori dalam etika bisnis. Yang pertama yaitu utilitarisme. Menurut teori ini, suatu perbuatan adalah baik jika membawa manfaat, berfaedah atau berguna, tetapi manfaat itu harus menyangkut bukan saja 1-2 orang, melainkan masyarakat sebagai keseluruhan. Selanjutnya yaitu pembagian utilitarisme ada 2. Yang pertama yaitu utilitarisme perbuatan, yang kedua yaitu utilitarisme aturan. Selanjutnya yaitu teori deontologi. Etika deontologi adalah suatu tindakan dinilai baik atau buruk berdasarkan apakah tindakan itu sesuai atau tidak dengan kewajiban. Selanjutnya yaitu teori hak. Teori hak adalah pendekatan yang banyak dipakai untuk mengevaluasi apakah tindakan, perbuatan, dan kebijakan bisnisnya telah tergolong baik atau buruk dengan menggunakan kaidah hak seseorang. Selanjutnya yaitu teori keutamaan. Teori keutamaan adalah salah satu pendekatan dalam etika yang menekankan pada karakter baik dan prinsip moral yang baik dalam mengambil keputusan etis. Bab 3 yaitu perilaku etis dan tidak etis dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, nilai etika. Nilai etika merupakan keyakinan dan pemikiran yang kita pelajari dan kita hayati yang merupakan warisan dari sejak usia dini yang kita dapatkan dari orang tua dan lingkungan sekitar. Selanjutnya, hak dan kewajiban individu. Hak dan kewajiban merupakan 2 komponen yang tidak bisa dipisahkan. Jika kita ingin mendapatkan hak, maka harus menunaikan kewajiban. Selanjutnya yaitu peduli dan menghargai orang lain. Peduli dan menghargai orang lain merupakan sikap yang sangat penting dalam kehidupan sosial. Selanjutnya, cara menunjukkan peduli dan menghargai orang lain yaitu mendengarkan dengan penuh perhatian, memberikan dukungan moral, dan menghormati perbedaan. Selanjutnya, toleransi, empati, dan sikap positif. Toleransi, empati, dan sikap positif adalah 3 nilai yang sangat penting dalam kehidupan sosial manusia. Selanjutnya yaitu perilaku tidak etis di dunia kerja. Perilaku etis dan tidak etis adalah 2 konsep penting dalam kehidupan sehari. Bab 4 yaitu arah bisnis dan tujuan penerapan etika dalam aspek bisnis, norma, dan hukum. Yang pertama yaitu histori bisnis. Pada sekitar tahun 1970-an, istilah kata etika bisnis pertama kali timbul di Amerika Serikat dan cepat sekali menyebar ke belahan dunia lain. Selanjutnya yaitu misi etika. Misi etika bisnis bertujuan untuk memberikan dorongan bagi kesadaran moral dan memberikan batasan bagi para pengusaha atau pembisnis untuk dapat menjalankan bisnis secara jujur dan adil. Selanjutnya yaitu teori normatif, meta, dan deskriptif. Yang pertama teori normatif. Secara normatif, etika bisnis adalah suatu ajaran untuk membedakan antara salah dan benar. Yang kedua yaitu teori meta. Meta etika merupakan pandangan yang mempelajari tentang asumsi maupun yang berhubungan dengan benar atau tidaknya ilmu etika itu sendiri. Yang ketiga yaitu teori deskriptif. Etika deskriptif lebih menjelaskan perbuatan manusia melalui sesuatu yang sedang dilakukan dan terwujud dalam bentuk tindakan. Bab 5 yaitu etika dalam bisnis internasional. Menurut John Dedanius, bisnis internasional adalah sebuah kesatuan yang terdiri dari segala bentuk transaksi komersial yang dilakukan oleh 2 negara atau lebih. Pentingnya etika dalam bisnis internasional yaitu menghindari konflik dengan karyawan akibat perbedaan budaya dan mengurangi kecurangan-kecurangan yang dilakukan oleh pihak perusahaan asing. Selanjutnya, norma-norma moral yang umum pada taraf internasional. Yang pertama yaitu menyesuaikan diri, yang kedua yaitu rigorisme moral, yang ketiga yaitu imoralisme naif, dan yang keempat yaitu kasus bisnis dengan Afrika Selatan yang rasis. Selanjutnya yaitu whistleblowing. Whistleblowing merupakan sebuah tindakan yang dilakukan oleh perorangan untuk memberitahukan informasi tertentu kepada masyarakat atau pihak yang berwenang untuk melakukan tindakan terhadap pelanggaran yang telah dilakukan oleh perusahaan terkait.
Bab 6 yaitu sumber-sumber dan nilai dalam perilaku etika. Yang pertama yaitu agama. Bermula dari buku Max Weber The Protestant Ethic and the Spirit of the Capitalist, menjadi tegak awal keyakinan orang adanya hubungan erat antara ajaran agama dan etika kerja atau antara penerapan ajaran agama dengan pembangunan ekonomi. Selanjutnya yaitu filosofi, salah satu sumber nilai-nilai etika yang juga menjadi acuan dalam pengambilan keputusan oleh manusia adalah ajaran-ajaran filosofi. Selanjutnya yaitu budaya. Setiap transisi budaya antara satu generasi ke generasi berikutnya akan mewujudkan nilai-nilai, aturan baru serta standar-standar yang kemudian diterima dalam komunitas tersebut. Selanjutnya akan terwujud dalam perilaku. Selanjutnya yaitu hukum. Hukum merupakan perangkat aturan-aturan yang dibuat oleh pemerintah dalam rangka untuk menjamin kelangsungan hidup berbangsa dan bernegara. Baik, sekian pembahasan materi dari saya. Apabila ada salah kata baik disengaja maupun tidak, mohon dimaafkan. Saya tutup dengan para mesanti. Om Santi.